Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Normanza MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keterampilan Berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, dan kebaikan yang telah Ia limpahkan kepada kita hingga detik ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Reva Agustina dengan NPM A1A025104 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari selama belajar di mata kuliah Keterampilan Berbicara bersama dengan dosen pengampu Bapak Normanza. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Membeli duku di pasar pagi, duku manis dimakan bersama. Senyum sapa saya berbagi, sebelum kita masuk ke materi yang utama. Baik, yang pertama itu ada konsep dasar keterampilan berbicara. Jadi, berbicara itu merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ini merupakan keterampilan produktif lisan yang bertujuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada pendengar secara efektif. Lalu yang kedua itu ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Ada dua faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu faktor kebahasaan, yaitu ketetapan ucapan atau artikulasi, pilihan kata atau diksi, struktur kalimat, dan pendekatan tekanan atau nada atau juga disebut intonasi. Lalu yang kedua itu faktor non-kebahasaan, yaitu seperti sikap tenang, kontak mata dengan pendengar, gerak-gerik mimik wajah yang sesuai, serta penyaringan suara. Lalu yang ketiga yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama itu ada pidato, yaitu berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau ajakan. Lalu yang kedua itu ada ceramah, yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan yang bersifat mendidik. Lalu yang ketiga pembawa acara atau puara, yaitu memadu jalannya sebuah acara agar teratur dan menarik. Lalu yang keempat ada debat, yaitu adu argumen untuk mempertahankan pendapat atau memecahkan masalah. Lalu yang keempat ada teknik berbicara akademik. Berbicara dalam ranah ilmiah menuntut objektivitas dan ketelitian. Contoh utamanya adalah presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah ada beberapa teknik, yaitu meliputi yang pertama ada penguasaan materi secara mendalam, lalu penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan logis, lalu menyiapkan media visual yang mendukung, lalu yang terakhir mampu menjawab pertanyaan atau kritik secara sistematis. Lalu yang kelima ada teknik berbicara persuasif dan argumentatif. Yang pertama persuasif. Ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar agar melakukan sesuatu. Biasanya sering digunakan dalam pidato atau promosi. Lalu yang kedua ada argumentatif. Ini bertujuan untuk meyakinkan pendengar melalui alasan, bukti, dan fakta yang kuat. Ini sangat penting dalam debat. Lalu yang terakhir ada evaluasi keterampilan berbicara. Ini adalah proses untuk mengukur sejauh mana pesan tersampaikan dengan baik. Hal yang dievaluasi biasanya meliputi satu aspek isi. Apakah gagasan yang disampaikan relevan dan jelas? 2. Aspek penyajian. Bagaimana kelancaran, intonasi, dan penggunaan panggung pembicara. Lalu yang ketiga, aspek dampak.
Apakah pendengar memahami atau terpengaruh oleh apa yang disampaikan? Baik, jadi kesimpulannya, keterampilan berbicara adalah kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan, yaitu Artikulasi dan diksi, dan non-kebahasaan atau kontak mata dan sikap. Praktiknya beragam, mulai dari pidato, debat, hingga presentasi ilmiah, dengan teknik yang bersifat akademis, persuasif, atau argumentatif. Keberhasilan berbicara ini diukur melalui evaluasi terhadap isi pesan, penyajian di panggung, dan dampak pemahaman bagi pendengar. Baik, itulah dia materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Normanza MPD karena telah membimbing kami serta teman-teman yang telah menonton video ini hingga habis. Sebelum penutupan, saya akan membacakan sebuah pantun. Burung merpati sebentar di dahan jati. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini menyentuh hati. Mungkin itu saja yang dapat saya Sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.